Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kita akan masuk ke langkah yang ke-11 pada kesempatan ini, yaitu menghiasi diri dengan sifat-sifat ibadur rahman. Dan yang dimaksud dengan ibad, ya, jamak daripada abd atau hamba-hamba. Ar-Rahman maksudnya adalah sifat Allah yang maha pengasih. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih, ya, dan juga yang maha penyayang. Jadi di sini memang ada Allah subhanahu wa ta'ala khususkan dalam surah Al-Furqan dari ayat 63 sampai 76, menyebutkan tentang hamba-hamba pilihannya. Hamba-hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan pelajari insya Allah hamba-hamba tersebut. Ya, siapa saja mereka atau bagaimana sifat mereka supaya kita menjadi orang-orang itu. Jadi orang-orang pilihan. Ya, tentu di sini Allahu alam, saya tidak melihat satu kali pertemuan bisa menyelesaikan semua, kecuali kalau kita hanya membahas secara global saja. Tapi kalau kita ingin secara rinci tentang ibadur rahman, maka kita butuh beberapa kali pertemuan. Karena di dalamnya, di dalam bahasan surah Al-Furqan ayat 63 sampai 76 ini, banyak sekali sifat-sifat yang disebutkan, yang kalau kita mau bahas satu sifat saja, butuh satu pertemuan. Tapi kita mungkin akan ringkaskan menjadi 2 atau sampai 3 pertemuan maksimal untuk menyelesaikan bahasan ini. Allahu alam, kalau sebentar misalnya Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, kita bisa menyelesaikannya dalam satu pertemuan. Tapi saya tidak melihat itu tentunya. Karena salah satu metode yang kami gunakan dalam membedah buku, bukan hanya sekedar menyelesaikan isi buku tersebut, tapi kita coba mengorek ilmu, hikmah yang bisa kita tarik, sehingga kita bisa lebih dalam, ya, mendapatkan manfaat daripada ilmu yang sedang kita pelajari. Baik, saya akan bacakan dulu apa yang ditulis oleh beliau, baru kemudian kita masuk ke aplikasi Al-Quran di handphone kita masing-masing, tentu yang ada terjemahan bahasa Indonesia supaya Anda bisa lebih mengerti, ya, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang sifat-sifat mereka. Saya akan bacakan dulu di halaman 20 dari buku yang sedang kita bedah. Poin ke-11, menghiasi diri dengan sifat-sifat ibadur rahman. Beliau mengatakan, penulis ini, Syekh Mahmud Misri hafizahullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyifati mereka dengan sifat-sifat paling agung dan paling luhur. Kemudian di akhir ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam surah Al-Furqan ayat 75 sampai 76-nya, ini ayat terakhir ya. Namun membahas tentang sifat ibadur rahman dari ayat 63-nya, nanti akan kita baca insya Allah. Yang berbunyi di akhir ayatnya, setelah Allah sebutkan sifat-sifat mereka, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Mereka itulah, setelah disebutkan sifat-sifatnya, nanti akan kita baca sifat-sifatnya insyaallah. Mereka itulah orang-orang yang akan dibalasi dengan martabat yang tinggi, dalam kurung, di dalam surga. Karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Serta mereka akan kekal di dalamnya, misalnya dalam surga. Dan surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Dari dua ayat ini kita sudah bisa sebenarnya mengambil sebuah kesimpulan sederhana. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan sifat-sifat ibadur rahman, nanti akan kita baca satu persatu insya Allah.
Allah lalu mengatakan ulaik. Nah, artinya kalau kita laksanakan semua atau kita miliki semua sifat-sifat yang telah disebutkan di ayat-ayat sebelumnya, mereka itulah yujzaunal ghurfata bima sabaru, akan dibalas dengan martabat yang tinggi di dalam surga. Bisa juga bermakna yujzaunal ghurfata bima sabaru, akan dibalas dengan istana di surga terhadap apa yang telah mereka sabari selama ini, ya, atau atas kesabaran mereka. Maksudnya adalah mereka sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini butuh kesabaran. Anda mendirikan sholat pada saat dengarkan azan, Anda sholat malam pada saat Anda lagi mengantuk misalnya, atau orang-orang lagi tidur. Anda jujur dalam bertutur kata, bertransaksi, Anda selalu berbuat baik dengan orang-orang susah, ya. Artinya untuk menjadi orang yang melaksanakan perintah Allah butuh kesabaran. Demikian pula orang menjauhi kemaksiatan, menjauhi perzinahan, menjauhi riba, menjauhi penipuan, ghibah, fitnah, atau apapun jenis maksiat tersebut butuh juga kesabaran. Kemudian juga yang ketiga adalah sabar terhadap cobaan-cobaan harian kayak sakit, gangguan orang, ya. Itu juga butuh kesabaran. Jadi sabar dalam 3 hal. Mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar atas kemaksiatan yang sedang datang dalam bentuk cobaan, ujian. Ya, kemudian yang ketiga adalah atas cobaan harian. Maka mereka-mereka itu akan dibalasi, ya, istana di surga atau martabat yang tinggi di surga karena kesabaran mereka. Dan mereka juga plus akan disambut dengan kehormatan, juga dengan ucapan selamat di dalamnya. Jadi setiap kali ketemu dengan malaikat, para pelayan-pelayan yang ada di surga dari bidadari dan bidadara, mereka selalu mengatakan selamat, selamat, selamat. Ya. Ucapan sambutan yang luar biasa karena memang berhasil, ya, melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Serta juga dikatakan dan mereka akan kekal di dalamnya. Potongan ini luar biasa ini. Kita akan kekal menjadi pemilik istana di surga. Dan semua fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita sifatnya abadi. Kalau ada orang, ya, di dunia ini memiliki sesuatu, misalnya dia memiliki rumah, mobil, jabatan, harta, keluarga, semua itu sifatnya sementara. Kalau dia meninggal, dia akan meninggalkannya semua. Kalau harta, jabatan sudah bukan jadi milik dia lagi. Akan jadi milik orang lain. Kalau keluarga, mungkin masih bisa bertemu nanti di akhirat. Namun begitulah keadaan dunia. Dia hanya sebentar. Namun di akhirat abadi selamanya. Tidak akan pernah pindah tangan kepemilikan yang telah Allah berikan kepada kita. Lalu Allah mengatakan dan ketahuilah, sadarilah kalau surga sebaik-baik tempat dan kediaman. Lalu kata beliau, karena itu jadilah engkau hamba ar-Rahman agar dapat meraih kamar-kamar atau istana-istana di surga yang tertinggi. Jadi ini yang beliau berikan kisihnya, ya, kurang lebih, atau garis besarnya. Dan insya Allah kita akan coba bersama-sama membuka aplikasi Al-Quran, surah Al-Furqan, dimulai dari ayat 63, dan insya Allah sampai waktu yang Allah mudahkan kita menyelesaikan, dan kita tutup di ayat 76-nya. Dan sebelum kita membuka aplikasi Quran, kita akan membahas insya Allah setelah itu langkah ke-12 tentang masalah menjenguk orang sakit. Baik, kita sama-sama membuka aplikasi Al-Quran di handphone kita masing-masing mungkin, ya, supaya lebih mudah.
surah Al-Furqan. Dimulai dari ayat 63. Ya, perlu Anda ketahui surah Al-Furqan adalah surah nomor 25 ya. Surah nomor 25. Ini supaya jelas ya, kita akan membahas surah nomor 25 dari Al-Quran. Baik, nah ayat 63-nya saya akan langsung bacakan saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sifat pertama ibadur rahman yang tadi disinggung oleh Syekh Muhammad Al-Misri, hafizahullah, beliau mengatakan, dan terjemahan ayat ini adalah, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang ialah sifat pertama orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, maka mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ya, nanti akan kita rincikan ini ya. Ini berbicara tentang masalah tawadhu. Ini sifat yang pertama. Kita baca dulu sampai ayat 76-nya. Baru kemudian kita kembali untuk merincikan satu persatu sifat ini insya Allah. Ayat selanjutnya ayat 64. Ini sifat yang kedua. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Sifat yang kedua adalah dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Berbicara khusus tentang masalah sholat malam. Sholat tahajud karena di malam hari. Kemudian yang ketiga, di ayat 65-nya sifat yang ketiga, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami jauhkanlah azab jahannam dari kami. Sesungguhnya azabnya adalah kebinasaan yang kekal. Ayat 66-nya, Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Jadi ini yang ketiga. Maksudnya mereka rutin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari api neraka. Juga mereka melakukan hal-hal yang menjauhkan mereka dari api neraka. Kemudian yang keempat sifatnya adalah di ayat 67. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُصْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Dan orang-orang apabila membelanjakan harta mereka, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Dan pembelanjaan itu di tengah-tengah antara demikian. Tidak mubadzir. Mereka juga suka bersedekah di sini ya. Tapi di sini ya mereka lebih tepatnya pengeluaran mereka yang mereka keluarkan tidak mubadzir, tidak berlebihan dan juga tidak pelit. Ini di antara keduanya. Jadi berada di antara tengah-tengah sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang kelima sifatnya di ayat 68, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ini sifat yang kelima. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah. Tidak syirik. Ini yang kelima. Yang keenam, masih di ayat sama, ayat 68-nya. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Dan mereka tidak membunuh ya, kecuali dengan alasan yang benar. Atau mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Ini yang ke-6 ya. Maksudnya mereka tidak membunuh orang lain kecuali dengan alasan yang benar. Maksudnya alasan benar seperti orang berperang, jihad, atau tiba-tiba diserang oleh maling, perampok, lalu dia membela diri, lalu dia membunuh maling tersebut. Nah ini contohnya. Ya. Nanti akan lebih rinci insya Allah.
Kemudian yang ketujuh dikatakan wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Ini yang ketujuh. Ya. Mereka tidak berzina. Allah mengatakan wa may yaf'al dzalika yalqa athama, dan barang siapa yang melakukan yang demikian itu niscaya dia akan mendapat pembalasan dosanya. Ayat 69, yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana, akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Ya, maksudnya dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka sudah cukup mengekalkan dia ke dalam api neraka. Karena dari ayat 68 yang pertama disebutkan, dan itu adalah sifat yang kelima tentang tidak bersyirik atau melakukan syirik kepada Allah atau memperdengarkan Allah dengan Tuhan-Tuhan tanda kutip yang mereka anggap Tuhan gitu. Kemudian di ayat 70-nya Allah mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka akan diganti oleh Allah menjadi kebaikan. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi maksudnya, walaupun kalian mengerjakan semua dosa-dosa tadi yang sudah disebutkan, syirik kepada Allah, membunuh jiwa, ataupun berzina, maka kalau kalian taubat, lalu kemudian dalam kondisi beriman, lalu kemudian menyibukkan diri amal soleh setelah itu, maka Allah bisa memaafkannya. Ayat 71-nya, وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Dan orang-orang yang bertobat dan mengerjakan amal saleh, maka sungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Maksudnya, kalau mau diterima taubatnya supaya Allah tidak hukum dengan dosa-dosa yang sudah dilakukan, maka harus taubat nasuha. Betul-betul tidak mau mengerjakan lagi dosa-dosa tersebut. Jadi memang subhanallah ada sebagian orang sibuk menjerumuskan dirinya pada dosa tersebut. Padahal sebenarnya itu pelanggaran. Ya, ibaratnya seperti Anda bekerja di perusahaan, Anda sibuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang perusahaan tidak inginkan. Maka tentu Anda terancam akan di PHK, dikeluarkan. Atau bahkan mungkin lebih jauh daripada itu, Anda dilaporkan, dan akhirnya Anda di penjara, keluarga Anda terbengkalai, Anda pun tersiksa dan segala macam masalah yang bisa terjadi. Itu baru urusan kerjaan saja di kantor. Bagaimana dengan ya, Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghukum kita sesuatu yang jauh lebih berat, naudzubillah. Semoga Allah menjaga kita selalu di atas ketaatannya. Kemudian ayat 72-nya disebutkan sifat yang ke-8. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Ada dua sifat sekaligus, 8 dan 9. Yang ke-8 adalah, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Ya, persaksian palsu. Ini yang ke-8. Jadi tidak berdusta, apalagi saksi palsu. Nanti kita akan berikan banyak contoh-contoh berhubungan dengan ini insyaAllah di saat kita membahas tentang sifat yang ke-8 ini. Sifat yang ke-9, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, tidak mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan diri, tidak ikut-ikutan di situ. Itu yang ke-9. Yang ke-10. Walladzina idza dzukiru, ini sifat yang ke-10 di ayat 73-nya. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana. Karena orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Ini yang ke-10. Maksudnya mereka kalau berbuat salah, lalu diingatkan tentang larangan-larangan Allah SWT, mereka langsung berhenti.
Jadi kalau ada peringatan Allah Subhanahu wa taala, mereka membuka telinga mereka, mereka membuka mata mereka, dan mereka meninggalkan pelanggaran itu. Ya. Itu yang ke-10. Sifat yang ke-11, mereka juga selalu membaca doa ini. Ya, ayat 74-nya ya. Ini sifat yang ke-11. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doa yang mulia sekali. Jadi kita minta ya, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangan kita dan keturunan kita penyejuk hati kita. Yang keluar dari tutur katanya, dari sikapnya, semua yang membuat kita bahagia. Rutinkan baca ini. Ini doa tidak harus bagi orang yang sudah berumah tangga. Orang yang bujang dan gadis pun boleh membaca doa ini. Dengan harapan nanti kalau Allah Subhanahu wa taala berikan dia pasangan dan juga Allah berikan keturunan, maka akan menjadi penyejuk hatinya. Makin lama Anda amalkan atau makin sering Anda amalkan doa ini, maka makin berefek tentunya. Makin berefek. Dan dalam doa ini ada bergabung dua hal ya. Yaitu meminta agar pasangan dan anak-anak menjadi penyejuk hati. Juga meminta agar menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini luar biasa ini. Ya. Orang yang bertakwa adalah orang yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa jadi pemimpin orang-orang yang bertakwa ini luar biasa. Berarti sampai pada tingkat tertinggi dari sifat ketakwaan itu. Ya. Nah disinilah setelah Allah sebutkan 11 sifat itu, lalu Allah mengatakan di ayat 75 tadi yang sudah kita bacakan, Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka itulah orang-orang yang akan dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga. Karena kesabaran mereka, dan mereka akan disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Ayat 76-nya, khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Jadi ini ada 11 sifat ya yang disebutkan. Dan kita coba masuk untuk penjelasan sifat yang pertama dari 11 sifat ibadur rahman. Yang pertama di ayat 63 kita kembali lagi, walladzina wa huwa alladzi wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Baik. Kita akan coba teman-teman sekalian untuk membahas ini lebih dalam, yaitu tentang masalah tawadhu, merendah. Nah, ini sifat pertama. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-hambanya yang selalu merendah. Di sini bukan berarti menghinakan diri, bukan. Merendah dalam arti kata tidak menjadikan fasilitas yang Allah berikan kepada dia, baik di jasadnya, kelebihan paras wajah, warna kulit, rambut, ya, postur tubuh, apa saja. Ya, dia tidak jadikan ilmu yang dia miliki, harta yang dia miliki, keturunan, pasangan, tidak membuat dia sombong, tapi justru membuat dia makin bersyukur kepada Allah. Nah, ini poin yang luar biasa gitu. Karena kebanyakan manusia di saat Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi mereka sangat luas gitu dibukakan. Misalnya dia punya pasangan yang cantik, yang gagah,
sempurnalah bagi di pandangan dia atau di pandangan orang-orang atau masyarakat. Kemudian juga dia punya ya keturunan, dia punya rumah, harta, dia punya mobil yang mewah, dia punya jabatan, dia punya kedudukan. Justru digunakan untuk sombong. Justru digunakan untuk menganggap remeh orang lain. Justru memutus silaturahim. Justru bakhil, pelit. Maka rusaklah semua fasilitas tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala akan hinakan orang seperti ini. Allah tarik ya, apa yang Allah siapkan sebagai fasilitas buat dia. Tidak akan bertahan lama. Kalau Anda mengatakan, tapi Ustaz ada orang saya lihat melakukan kemaksiatan kepada Allah. Namun nikmat Allah melimpah pada dia. Maka kalau itu betul yang Anda ucapkan, kembali kepada hadis Nabi SAW yang bermakna atau artinya, kalau kalian melihat nikmat Allah melimpah pada seorang hamba yang terus melakukan dosa, maka itu adalah tadarruj atau tahapan siksaan. Umat-umat sebelum kita teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala binasakan mereka, atau pada saat akan dibinasakan, seperti kaum Lut, kaumnya Nabi Lut, kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh, ya. Kaum Ma'ad, kaumnya Nabi Hud, ya. Kemudian kaumnya Nabi Ibrahim yang di Babilonia, ya. Namrud, kemudian kaumnya Nabi Musa yang di Mesir, Fir'aun. Allah subhanahu wa ta'ala sebelum membinasakan mereka, Allah berikan di hari-hari terakhir sebelum mereka disiksa, itu kelapangan rezeki, sehatnya tubuh mereka. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka banyak hal. Hewan-hewan mereka makin banyak, tumbuhan hasil panen mereka makin membludak, sehingga mereka makin lalai. Karena memang dasarnya Allah sudah tahu mereka tidak akan beriman orang-orang ini. Maka dengan itu, karena mereka justru makin kufur dengan nikmat Allah, azab Allah datang. Di saat itulah azab Allah datang. Bahkan ada di antara mereka yang melihat gumpalan awan yang sangat banyak datang kepada mereka, dan mereka masih mengatakan, inilah ya air hujan yang akan turun untuk kami. Gitu. Mereka anggap itu adalah sebuah nikmat. Padahal Allah mengatakan justru itu adalah azab yang sudah diancamkan pada kalian. Akhirnya Allah datangkan siksaan tersebut dan membuat mereka binasa. Membuat mereka binasa. Jadi hati-hati teman-teman sekalian. Jangan kita lagi puncak-puncaknya diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, justru kita gunakan untuk kemaksiatan. Semoga Allah maafkan masa lalu. Tapi sekarang ke depan, bagaimana bisa seseorang ini, supaya mudah difahami ya, sedang memuncak karir dia di kantornya gitu kan, lagi bagus-bagusnya, dia awalnya bekerja luar biasa gitu, dia kejar target-target di perusahaan sampai akhirnya berhasil, dan dia sampai pada tingkat tertentu, dan akhirnya dia juga mendapatkan target bonus-bonus yang dia inginkan, misalnya namanya pun jadi makin harum di teman-teman kantornya, begitu juga dengan lingkungan keluarganya atau lingkungan dia secara umum gitu kan. Lalu kemudian tiba-tiba dia justru korupsi, dia justru ya mempermalukan dirinya sendiri dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak diinginkan oleh perusahaan, yang akhirnya oleh perusahaan dia dipecat. Orang yang cerdas justru pada saat dia sudah mencapai tingkat ini, dia mempertahankan, ya kalau bahasa agama kita istiqomah. Nah ini yang penting. Banyak orang tidak paham masalah itu. Justru dia gunakan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan justru untuk melakukan pelanggaran. Akhirnya sangat mengancam fasilitas dia hilang. Dan yang betul ujung-ujungnya akan hilang. Maka ini poin yang perlu
di garis bawah teman-teman sekalian. Jadi makin memuncak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Anda lihat di diri Anda sendiri. Mata Anda masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, ya hidung masih bisa menghirup misalnya. Lidah dan bibir kita masih bisa mengucap dan mengecap misalnya. Tangan kita menjamah, kaki kita melangkah, kemaluan kita masih bisa berfungsi. Dan segala macam fasilitas di sekitar kita, di diri kita sendiri. Maka harusnya kita gunakan nikmat ini di atas ketaatan. Berapa banyak orang yang buta matanya. Tidak bisa melihat seperti apa yang Anda bisa lihat sekarang. Maka kita mengatakan Alhamdulillah atas mata yang luar biasa yang Allah berikan ini. Coba Anda tutup mata Anda sekarang sekejap saja. Anda tutup mata Anda bayangkan, na'udzubillah, bagaimana kalau seperti ini seterusnya. Buta. Gak bisa melihat. Misal. Ini sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Begitu juga dengan telinga. Coba Anda bayangkan kalau Anda tidak bisa mengerti orang ucapkan apa. Sekarang dengan Anda tidak tuli, semuanya Anda bisa dengar. Anda bisa mengetahui, ya, apakah orang itu mengucapkan sebuah pujian atau orang itu malah mengancam Anda. Itu juga dengan hidung kita. Masih bisa membedakan mana bau wangi, bau busuk seketika misalnya. Itu sebuah hal yang luar biasa. Bagaimana kalau orang flu berat tidak bisa membedakan atau hilang rasa. Seperti kemarin misalnya kasus orang kena corona. Misal. Maka dia tidak tahu, dia tidak bisa bedakan. Ini bau busuk, ini bau wangi, dia tidak pernah tahu. Maka ini juga sebuah nikmat yang luar biasa. Lidah kita masih bisa membedakan mana asin, mana pedas, mana manis seketika. Sebuah nikmat yang luar biasa. Setiap hari kita bisa rasakan. Bibir kita masih bisa, ya, berbicara, bertemu bibir bawah sama bibir atas misalnya. Berfungsi maksud saya. Maka sebuah nikmat yang luar biasa. Ada orang yang stroke, gak bisa bergerak mulutnya. Wa na'udzubillah. Misal. Ya. Tangan, semua jari-jari kita masih bisa berfungsi. Kita masih bisa, ya, mengangkat barang, ya, bersalaman, dan segala macam hal. Banyak orang stroke, gak bisa bergerak. Atau ada orang puntung. Putus jarinya kan, wa na'udzubillah. Atau tangannya puntung. Alhamdulillah atas nikmat tangan ini yang luar biasa. Dan tangan manusia itu sebuah keajaiban yang luar biasa juga. Ya. Satu jari yang hanya terdiri dari tulang sendi-sendi kecil ini sudah cukup teman-teman sekalian untuk bisa mengangkat mungkin, ya, kresek atau kantong plastik berisikan 5 kilo. Ya. Bahkan ada orang bisa 10 kilo mengangkat. Padahal ini cuma tulang biasa, sendi kecil. Kalau 2 lebih kuat lagi, kalau 3 lebih kuat lagi, kalau 4 lebih kuat lagi, kalau 5 lebih kuat, satu genggaman bisa mengangkat lebih berat lagi. Karena ada orang bisa mengangkat barbel yang sangat berat, mungkin karena dia sering latihan dengan, ya, kelima jarinya, bisa. Padahal ini kecil. Dengan 2 telapak tangan kita bisa mendorong mobil. Bahkan 1 telapak tangan pun bisa. Betapa luar biasanya nikmat Allah pada tangan-tangan kita ini. Apakah selama ini sudah kita syukuri? Ya. Begitu juga dengan kaki kita bisa melangkah kemana saja kita jalan yang kita inginkan. Ada orang yang puntung kakinya, susah jalan. Yang ada rezeki masih bisa beli kaki palsu misalnya, itu pun tidak sempurna. Ada orang yang pernah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, subhanallah. Orangnya baik, orangnya beragama. Tapi subhanallah Allah datangkan ujian. Tidak ada kakinya dua-dua. Harus sana sini pakai kursi roda misalnya. Walaupun orangnya produktif, menghasilkan banyak amal-amal saleh buat dirinya sendiri. Tetap dia berdakwah, tetap dia bersedekah dengan harta yang memang melimpah yang sedang Allah berikan sebelum datang ujian itu. Tapi subhanallah tetap saja tanpa ada kaki. Maka ini nikmat yang luar biasa yang selama ini kita pakai. Kenapa kakinya dipakai ke diskotik, ke bar, ke karaoke, ke tempat-tempat maksiat? Kenapa? Kenapa gak dipakai ke masjid? Silaturahim keluarga, menjadi rezeki halal misalnya.
Begitu juga dengan kemaluannya. Banyak orang subhanallah Allah berikan ujian. Tidak bisa menikmati biologisnya. Tapi kita masih bisa menikmati itu sebuah nikmat yang luar biasa melimpah. Itu baru di diri kita sendiri. Belum kita bicara juga yang lainnya, rambut. Ya. Bagi Allah yang Allah berikan karunia rambut. Kadang-kadang dia tidak melihat itu sebuah nikmat yang besar. Padahal sebenarnya ada orang, mohon maaf ini, kalau sudah botak ya, tidak tumbuh lagi rambutnya, dia berharap kalau bisa menggunakan obat apa saja, bahkan yang punya rezeki, menanam rambut dan segala macam. Per helainya bayar sekian. Kita, Masya Allah, melimpah rambut yang tinggal kita syukuri dan kita rapikan. Dan kata Nabi SAW, man kana lahu sya'ar falyukrimhu. Siapa yang Allah karunia rambut, maka dia harus memuliakannya. Misal, kulit kita. Ya. Berapa banyak orang yang belang, kena luka bakar. Masya Allah, kita dari bagian kulit ya, yang nampak tanpa ada bulu, misalnya dari wajah misalnya, badan, perut, paha dan seterusnya misalnya. Kalaupun laki-laki misalnya ada bulu, tapi tetap misalnya sempurna kulit tersebut. Sebuah nikmat yang luar biasa gitu. Yang tidak ada cacatnya. Banyak orang yang cacat misalnya. Ya. Dan sekian banyak ya. Kalau kita ingin korek dalam diri kita, belum bagian dalam ini, kita baru bicara organ luar. Kalau organ dalam, jantungnya, parunya, ginjalnya, ya, hatinya, ususnya, ya. Semua ini berfungsi dengan baik. Dicek darah, ternyata aman saja semuanya. Itu Masya Allah. Nikmat yang tidak bisa terhingga. Ini baru kita bicara di dalam diri kita. Belum kita bicara yang di luar diri kita. Berapa banyak nikmat Allah yang harusnya digunakan di atas ketaatan kepada Allah SWT. Bukan justru bersombong-sombong dengan itu. Menganggap remeh orang, mencibir orang lain, ya, menipu orang lain. Maka ini menggunakan fasilitas yang Allah berikan untuk bermaksiat kepada Allah. Baik, kita akan coba teman-teman sekalian lebih dalam melihat tentang masalah tawadhu ini. Ada sabda Nabi SAW yang menarik untuk kita bahas. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan ini disebutkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam al-Kabir, dan juga ya, Al-Hakim menyebutkan juga dalam Mustadraknya. Walaupun hadis ini masih dibicarakan oleh sebagian orang, sebagian ulama, namun Al-Hakim mengatakan sanadnya baik, bisa diterima. Al-Haythami juga mengatakan dalam kitab Majma' Zawaid, ya, hadis ini hasan. Al-Mundhiri pun menyebutkan dalam kitab At-Targhibnya dan menghasankannya. Dan sekian banyak ulama-ulama yang coba ya menilai hadis ini benar, termasuk Al-Albani dalam Sahih At-Targhib Tarhib mengatakan bahwasanya hadis ini ya masuk dalam hadis yang hasan. Baik. Apa hadisnya? Sabda Nabi SAW. Ma min adami illa fi ra'sihi haqama biyadi malak fa'idha tawadha'a فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته وإذا تكبر قيل للملك ضع atau ضع حكمته. Artinya, tidak ada seorang dari Bani Adam, maksudnya manusia, kecuali ada di kepalanya hakamah, seperti tali kekangan kuda. Di tangan seorang malaikat.
Jadi di atas kepalanya ini ada tali kekangan yang dipegang oleh malaikat gitu ya. Tidak ada satupun manusia kecuali seperti itu. Jika dia bertawadhu, rendah diri, justru kelebihan-kelebihan yang Allah kasih itu membuat dia makin bersyukur kepada Allah, makin ibadah kepada Allah. Tadi sudah kita berikan penjelasannya. Tidak sombong pada orang-orang, ya. Jika dia bertawadhu, maka dikatakan kepada malaikat tersebut, angkatlah hakamahnya. Jadi dia justru dibiarkan berjalan, enggak diikat. Namun sebaliknya jika dia sombong, maka dikatakan kepada malaikat tersebut, pakaikan hakamahnya. Maksudnya, kekang orang ini. Dikekang. Di sini maknanya sangat luas sebenarnya, masalah dikekang itu ya. Maksudnya adalah para malaikat menahan mereka dari banyak hal. Dan di sini bisa bermakna diangkat kekangannya, maksudnya adalah ditinggikan derajatnya, dimudahkan urusannya, ya. Diberikan kehormatan. Dan sebaliknya orang yang sombong justru diberikan penghinaan. Dan ini teman-teman sekalian, dari hadis ini kita ambil banyak sekali pelajaran. Tapi yang menjadi intisarinya adalah orang kalau merendah maka akan mulia. Allah muliakan. Baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maupun di mata manusia. Kalau ada orang subhanallah sudah tampan, kaya, ya, pintar, lalu pada saat kita ketemu dia ramah, dia baik, dia dermawan, bagaimana manusia tidak menyukainya? Allah subhanahu wa ta'ala pun mencintai orang seperti ini. Sudah cantik, pintar, kaya, dari keluarga yang baik-baik, lalu kemudian merendah lagi. Dalam arti kata baik dengan semua orang. Silaturahim dengan keluarganya. Nah ini teman-teman sekalian yang menjadi hal yang mendasar yang harus digarisbawahi. Tidak ada manfaatnya teman-teman sekalian kalau orang itu Allah berikan kelebihan fisik, kelebihan harta, kelebihan jabatan, tapi orangnya sombong, tutur katanya kasar. Enggak ada orang yang suka sama dia kecuali hanya karena ada masalah duniawi saja. Karena ada keperluan di kantor yang memang kebetulan dia jadi pemimpinnya misalnya. Namun orang semua berharap mudah-mudahan orang itu sudah tidak menjabat lagi. Tidak ada kebaikan pada suami yang kasar, istri yang kasar, ya, atau membangkang. Tidak ada kebaikan pada anak-anak yang suka membangkang. Orang tua juga sebaliknya yang kasar sama anak-anaknya. Atau sahabat sama sahabatnya. Subhanallah. Contoh ini bisa lebih jelas lagi kalau ada orang justru Allah berikan kekurangan. Mungkin paras wajahnya kurang, mungkin postur tubuhnya kurang, mungkin kedudukannya kurang, ya. Hartanya kurang. Tapi di saat kita ketemu, subhanallah kita temukan orang itu ramah, santun, baik, dermawan. Walaupun dia susah, dia coba memberikan apa yang dia mampu. Kita akan temukan ya, manusia menyukai orang seperti ini. Walaupun fisiknya kurang, orang lupakan kekurangan fisiknya itu. Kekurangan paras wajahnya karena kebaikannya. Berarti yang inti sebenarnya ini. Dan inilah sebabnya Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.
Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus memang untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak, memang untuk itu. Dan Nabi SAW adalah pemimpin orang yang bertawadhu ini. Orang yang merendah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga mengingatkan dalam surah Al-Hijr, surah nomor 15 ayat 88 kepada Nabi Muhammad SAW. "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Dan berendah hatilah kamu kepada orang-orang beriman. Bukan berarti karena kamu Nabi, hai Muhammad, lalu kamu mengatakan, aku Nabi, dan kemudian otoriter. Enggak. Hak-hak yang benar-benar, yang salah-salah. Dan Nabi SAW sangat merendah. Ya. Bukan menghinakan diri. Sekali lagi, beda. Merendah sini maksudnya tadi tidak membuat fasilitas yang Allah berikan kepada dia ajang untuk sombong dan menjatuhkan orang lain. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Ya. Dan bagaimana hadis yang masyhur, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, "Wa ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Dan tidak ada seseorang yang merendah karena Allah kecuali Allah pasti akan tinggikan derajatnya. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang seperti ini. Jadi ketampanannya, kecantikannya, kepintarannya, hartanya, jabatannya tidak membuat dia sombong kepada orang-orang. Justru dia jadi baik, tetap dia ramah, tetap dia tegur sapa, tetap dia silaturahim dengan keluarganya, tetap segala macam. Maka Allah akan meninggikan derajat-derajat orang seperti ini. Dan ini sifat yang sangat mulia gitu. Imam Nawawi berkata tentang hadis ini, tidak ada orang yang merendah atau tawadhu karena Allah kecuali Allah akan tinggikan. Kata beliau, hadis ini mempunyai dua makna. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajatnya di dunia dan mengokohkan sifat tawadhu'nya dalam hati hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya di mata manusia. Saya ulangi ya. Jadi beliau mengatakan hadis ini memiliki dua makna. Makna yang pertama dari hadis Nabi SAW tadi, tidak ada seseorang yang merendah karena Allah atau tawadhu karena Allah kecuali Allah akan tinggikan derajatnya. Kata beliau, makna yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajatnya di dunia dan mengokohkan sifat tawadhu'nya dalam hati hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya di mata manusia. Yang kedua, pahala di akhirat. Di dunia akan diberikan kedudukan, di akhirat juga akan diberikan balasan. Yakni Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajatnya di akhirat disebabkan tawadhu'nya di dunia tadi. Oleh karena itu Ibnu Hajj rahimahullah mengatakan, siapa yang inginkan ketinggian, maka harusnya dia bertawadhu. Maksudnya tinggi itu kedudukan yang tinggi. Di dunia dan juga di akhirat. Di dunia dan juga di akhirat. Dan perlu kita garis bawahi, memang tawadhu adalah sifat para nabi-nabi, para rasul. Mereka tidak sama sekali menyombongkan diri, padahal mereka sudah ditunjuk langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau Anda ditunjuk oleh atasan Anda, ya, maka Anda merasa Anda seperti punya kedudukan karena Anda yang ditugaskan, Anda yang dijabatkan. Anda diberikan jabatan tertentu, Anda merasa pasti bergembira dan berwenang dalam jabatan tersebut. Ya. Bagaimana dengan orang yang diutus langsung oleh Sang Pencipta Allah? Tapi mereka tetap tawadhu, mereka tetap merendah. Bagaimana Nabi SAW memiliki akhlak yang sangat luar biasa dalam bermuamalah, dalam keseharian beliau dengan merendah. Ya, tidak pernah Nabi SAW sombong. Beliau selalu mengatakan, di antara hadis yang masyhur ya, Ana sayyidu walad Adam yawmal qiyamah wala fakhar. Begitu kata Nabi SAW. Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat, tapi tidak ada kesombongan di situ. Dan juga beliau mengatakan, wa biyadi liwa'ul hamdu wala fakhar. Dan di tanganku juga ada bendera puji-pujian pada hari kiamat, tapi tidak ada kesombongan dengan itu. Dan akulah, kata Nabi SAW, orang yang pertama masuk ke dalam surga. Dan tidak ada fakhar, tidak ada kesombongan dalam masalah itu. Sampai Nabi SAW saking merendahnya, terutama kepada Sang Pencipta Allah,
Beliau sholat, teman-teman sekalian, sampai kakinya pecah-pecah. Dan ditanya oleh Aisyah, istrinya sendiri heran dengan itu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, apakah anda mengerjakan ini sementara telah diampuni dosa anda yang lalu dan yang akan datang? Jelas-jelas. Gitu. Artinya tanpa susah payah seperti ini pun, Allah sudah maafkan dosa anda yang lalu dan akan datang. Belum dikerjakan, sudah dimaafkan. Maka apa jawaban Nabi SAW? Ini bentuk tawadhu beliau. Afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak bisa menjadi seorang hamba yang bersyukur? Luar biasa. Ya. Juga ya, tawadhu ini memang perintah dalam agama. Selain sabda Nabi SAW tadi, siapa yang merendah karena Allah, maka Allah akan tinggikan. Memang ada perintah langsung dari Nabi SAW. Dalam hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa inna Allah awha ilayya an tawadha'u hatta la yafkhar ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahad. Dan sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku secara khusus ya, untuk memiliki sifat tawadhu atau antawadhu, agar kalian saling bertawadhu, merendah. Janganlah seseorang menyombongkan diri atau berbangga diri dan melampaui batas pada yang lain. Atau terjemahan letter-letternya ya. Sesungguhnya Allah telah wahyukan kepadaku agar kalian saling bertawadhu. Dan dengan tawadhu itu akhirnya tidak ada lagi orang yang sombong terhadap orang yang lain dan tidak ada lagi orang yang menzalimi orang yang lain. Ternyata subhanallah tawadhu mendatangkan itu. Jadi tidak akan ada lagi kezaliman terjadi pada orang lain. Ya. Jadi ini teman-teman sekalian hal yang luar biasa yang harus diperhatikan oleh setiap orang di antara kita, karena memang tawadhu sebuah sifat yang sangat mulia, gitu kan. Dan terlalu banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah ini tentunya ya. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, menjelaskan hakikat tawadhu ya. Beliau mengatakan, perbedaan antara tawadhu dan al-muhana atau menghinakan diri. Tawadhu muncul dari ilmu pengetahuan tentang Allah Azza wa Jalla. Jadi kan tadi saya bilang, beda antara tawadhu dengan menghinakan diri. Kita bukan menghinakan diri, merendah di sini karena Allah. Kata beliau, perbedaan antara tawadhu, merendahkan diri karena Allah, dan muhana, menghina diri, menghinakan diri, dalam arti kata yang menghina, ya, menjatuhkan diri dia sendiri, gitu kan. Maka beda. Kalau tawadhu itu muncul dari ilmu pengetahuan tentang Allah Azza wa Jalla. Karena dia tahu ilmunya, dia merendah karena Allah. Jadi tidak membuat ilmunya, hartanya, jabatannya, kelebihan fisiknya, segala macam jalur keturunannya membuat dia sombong. Enggak. Justru makin dia merendah. Nah ini yang dimaksud karena ilmu pengetahuan itu. Jadi karena ilmu pengetahuan tentang Allah SWT, Allah Azza wa Jalla, kemudian mengenal nama dan sifatnya, pengagungan, kecintaan dan penghormatannya, dan dari pengetahuan tentang dirinya dan jiwanya secara rinci, serta aib-aib amalan serta perusaknya. Ya. Muncullah dari sini semua sifat tawadhu. Jadi selain ilmunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga rasa cintanya, memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dia mengetahui tentang ya, secara rinci aib-aib amalan, maksudnya perbuatan-perbuatan buruk gitu ya. Sehingga akhirnya dia merendah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini namanya tawadhu gitu. Sehingga tidak memandang dirinya memiliki kelebihan atas seseorang pun dan tidak memandang ia memiliki hak atas orang lain. Bahkan memandang kelebihan orang-orang atas dirinya dan hak-hak mereka lebih besar atas dirinya sendiri. Ini adalah sifat yang hanya Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang yang dicintai saja dan dimuliakan. Ya. Jadi luar biasa gitu.
Beda dengan menghinakan, bukan berdasarkan ilmu. Justru karena dia minder aja. Beda sekali. Jadi tawadhu itu luar biasa. Manfaatnya sangat besar sekali. Dan tawadhu itu juga memiliki 3 ciri. Yang pertama, ia dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan, kekuatan, serta peluang untuk berlaku sombong. Tapi tidak bersikap sombong karena mengharap keridhaan Allah. Nah ini cirinya. Perbedaan dasar juga antara tawadhu dengan menghinakan diri. Ya. Jadi memang dia, ciri yang pertama adalah bagaimana ia melakukan, ya, atau ia dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan, kekuatan, serta peluang untuk berlaku sombong. Tapi dia tidak berlaku sombong karena mengharap pahala di sisi Allah. Dia mampu sombong karena dia kaya, karena dia tampan, karena dia cantik, karena dia pintar, karena dia punya jabatan. Tapi dia tidak lakukan. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, tidak dilakukan secara berlebihan. Jika berlebihan, tawadhu bisa berubah menjadi sombong ataupun membanggakan diri. Jadi bukan berarti dia berlebihan dalam arti kata sengaja dia untuk dipuji oleh orang, riya di sini. Tapi memang dilakukan karena Allah. Yang ketiga, tawadhu dilakukan pada waktu dan situasi yang tepat. Dalam hal ini diperbolehkan di sini maksudnya tawadhu dilakukan pada waktu dan situasi yang tepat. Sehingga dia tidak melakukan kesombongan. Ada satu celah tentunya. Mohon maaf sebelumnya. Ada sebuah hadits Nabi SAW yang berbunyi, La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Hadis riwayat Muslim. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan. Biji sawi dari kesombongan. Jadi sedikit sombong saja sudah tidak bisa masuk surga kecuali dia taubat. Sebagaimana nanti kita akan jelaskan di ayat-ayat setelahnya tentang masalah. Dan tadi sudah kita bacakan ya. Kecuali orang yang taubat, beriman dan beramal saleh, maka dia memperbaiki keadaan itu berbeda. Sebelum meninggal tentunya. Ya. Maka akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang subhanallah, ya, dia justru sombong. Dengan jabatan yang dia miliki segala macam, maka ini tidak akan mendatangkan sifat tawadhu. Tidak akan bisa mendatangkan sifat tawadhu. Dan banyak sekali contoh-contoh dalam masalah tawadhu ini, seperti misalnya seorang ya, suami bertawadhu karena Allah Subhanahu wa ta'ala pada istrinya. Walaupun sebenarnya dia badannya kekar, punya power, ya, punya harta, punya kejabatan, punya ketampanan, punya kelebihan fisik. Tapi dia bertawadhu dalam arti kata tidak perlu dia tunjukkan semua kebesarannya di depan istrinya. Dia seorang suami dan penaung ya, untuk istri. Begitu juga dengan seorang istri, walaupun dia kaya, walaupun dia cantik, tapi dia sudah berstatus istri, maka dia bertawadhu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap dia muliakan suaminya, walaupun mungkin suaminya memiliki kekurangan-kekurangan misalnya. Itu juga dengan orang tua pada anaknya, bukan berarti karena dia orang tua lalu dia otoriter, enggak. Atau ya, anak pada orang tua, walaupun dia misalnya berpendidikan tinggi, orang tuanya tidak berpendidikan tinggi, tetap dia tidak merendahkan orang tuanya. Sahabat pada sahabatnya, atasan pada bawahannya, dan seterusnya. Dan sudah kita jelaskan tadi perbedaan dasar antara menghinakan diri dengan tawadhu. Jelas kalau tawadhu berdasarkan ilmu karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia punya power untuk melakukan kesombongan tapi dia tidak lakukan. Karena berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena tidak sempat melakukannya ya. Karena ada orang misalnya dia kena buru-buru, dia nggak sempat marahin seseorang yang dia anggap salah, misalnya tukang parkir. Walau dia jengkel dengan ajaran, kalau tadi saya ketemu saya pasti akan marah. Nah ini beda. Jadi dia kalau ketemu dia akan menghinakan orang lain. Enggak.
Ini yang dimaksudkan. Mari kita juga sampai sini, semoga bermanfaat insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.